Ini hal yang salah. Padahal udah clear jelas kita tuh punya role model terbaik adalah Nabi Muhammad SAW. Cuman kitanya yang kadang-kadang mikir berat banget ya, ya enggak? Karena kita nggak belajar lebih dalam. Nah, semalam akhirnya saya mencoba mengulik dari sisi psikologisnya. Ternyata beliau ya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW ini sudah membahas mengenai mengajarkan kasih sayang, empati, dan disiplin. Nah, ibu-ibu, dari 3 poin aja nih, kasih sayang, empati, dan disiplin ya. Kita nih udah kalah, Bu. Ya. Ibu-ibu sekarang anaknya kelas berapa ini? 1 SD. Masih panjang. Jadi kelas 1 SD ya. Ibu pernah mengajarkan kasih sayang nggak ke anak-anak? Ngajarin ya? Atau kayaknya sih udah masih. Udah ngajarin nggak empati kayak gimana? Udah ngajarin dia disiplin kayak gimana? Yakin? Udah lama-lama tipis ya. Poinnya, Bu, mendidik anak kita itu supaya anak kita punya 3 karakter inti ini. Dan ibu sadari, suka nggak suka, generasi sekarang anak mudanya banyak mendapatkan sorotan komplainan apa? Pinter tapi nggak ada empati, pinter tapi nggak peduli. Berarti mereka ngikutin ajaran Nabi kita nggak? Yang salah siapa? Hah? Kok nggak mau jawab? Yang salah siapa? Yang salah orang tuanya. Jadi gini Bu, anak lahir itu ya fitrahnya tuh bersih. Gak ada anak lahir nih gede dia bakal jadi calon penjahat nih. Ini jadi anak durhaka nih ya. Ini jadi anak ini, bener nggak? Nggak ada. Ya. Nah mungkin ada guru agama, Pak kepala sekolah di sini yang bisa bantu saya sebagai, wah Bapak pas banget. Pak benar ya Pak, surat apa tuh Pak? Ketika anak lahir ke dunia yang menjadikannya Nasrani, Majusi adalah orang tuanya ya. Pokoknya silahkan googling ya ibu ya. Ya. Tapi intinya yang menjadikan anak itu kafir, Nasrani, Majusi itu siapa? Orang tuanya. Itu sisi agama. Kita bahas dari sisi parenting Islami. Anak lahir putih yang menjadikan anak ini gak percaya diri, trauma, kecemasan, mental illness, itu siapa? Yes. Jadi bola di tangan kita. Ini anak kita mau jadi seperti apa di masa depan mereka, kitalah yang create atas izin Allah. Sering dimarahin, anak ini akan lemah. Sering dibentak, potensi anak ini pecah. Karena satu bentakan orang tua memecahkan satu neuron yang ada di otaknya. Dan neuron yang udah rusak itu nggak bisa diperbaiki. Makanya ini harus tahu dulu. Mendingan kita menyadari kita salah. Dengan menyadari ada kesadaran mau belajar, betul nggak? Saya sebagai seorang psikolog paling males ketemu orang tua atau calon klien yang ngomong, udahnya nih anaknya punya masalah, dia selalu denial. Ya abis anaknya. Kalau udah kayak gitu saya bilang, yang jadi pasien saya bukan anaknya, tapi ibu yang jadi pasien saya. Karena anak hasil dari pola asuh. Jadi kalau anak ibu sekarang kayaknya cengeng, pemalu, menarik diri, gak percaya diri, sebelum ibu bertanya kepada guru-gurunya, Pak kenapa ya kok anak saya gak percaya diri? Bapak ini mungkin teman-teman kelasnya sering ganggu dia. Enggak, introspeksi. Apa yang menjadikan anak saya tidak mempunyai kepercayaan diri? Karena secara naturalnya anak kecil itu gak punya rasa takut. Karena dia punya sensor takutnya tuh belum muncul. Jadi ketika dia di sekolah diem aja, gak mau bergaul, menarik diri, sebelum kita nyerang dulu ke sekolah dengan teman-teman yang agresif, pastikan apa yang sudah kita lakukan sama anak kita. Karena harusnya dia mampu membela diri ketika sudah kelas 1 SD. 1 SD itu harus sudah bisa loh, kalau temennya gini, aku gak suka didorong, itu harus sudah punya. Nah ketika dia gak punya kemampuan mekanisme diri, jangan-jangan di rumah mekanisme dirinya kita yang menghabiskan. Tanpa disadari. Contoh, bunda, aku mau ngomong, entar dulu, gak lihat ya bunda lagi sibuk ya. Ya udah diem aja dulu itu. Ketawa kan? Ketawa miris ya. Sering tuh saya lakuin gitu ya. Sehingga bentakan kita
mendapatkan sinyal kepada anak bahwa bentakan ada hal yang biasa. Jadi begitu di luar sana, di luar sekolah, di sekolah, dia dapat teman yang tukang ngebentak, dia gak bisa bela diri. Karena di rumah bentakan adalah makanan harian. Paham dulu di sini ya. Bagaimana kita create anak kita, itulah terjadi. Lalu kenapa ada anak agresif, mukulin temennya, agresif sama guru, berani ngelawan? Oke, tracking lagi di rumah. Di rumahnya kalau bapak ibu berantem, teriak-teriakan nggak antara bapak dan ibu? Jelek-jelekan nggak? Kalau iya, maka dia mau menerima. Kalau saya nggak suka sama orang, saya bentak aja. Karena saya melihat kayak ibu saya seperti itu. Bahkan kalau saya salah pun, saya dibentak-bentak. Jadi perilaku anak itu tergantung bagaimana kita memberikan contoh. Nah, kelas 1 tuh usia berapa, Bu? 6, 7 ya. Itu masuk periode akhir golden age. Ya, golden age itu usia dimana itu akar pembentukan karakter. Ya, di usia golden age itu Bu, brainnya anak kita nih dengan izin Allah nih berkembangnya maha dahsyat. Wah, jutaan sel neuron, tadi neuron tuh ya, berkembang. Tapi karena kita nggak tahu, kita juga yang memecahkan dengan bentakan tadi ya. Nah, dia berkembang nih jutaan, bayangin miliaran. Luar biasa Allah menciptakan bagaimana otak itu berkembang. Dia menyerap semuanya. Dia serap semuanya, baik yang benar maupun yang tidak benar, betul nggak? Tapi karena dia masih kecil, dia belum punya filter penyaringannya. Maka kenapa kalau anak-anak kecil pegang gadget, Bu, tolong dampingi. Karena apa yang dia lihat di gadgetnya 100% dia serap tanpa disaring. Beda kalau kita tahu ini create, betul nggak? Kita tahu ini konten kreator yang buat. Anak kecil enggak sepolos dan sebersih itu. Maka kalau yang dia lihat setiap hari hal yang buruk, Ibu bisa bayangkan pada saat otak-otak selnya berjuta-juta sel berkembang dalam otaknya, input yang negatiflah yang masuk. Dan ingat, ini usia akar. Pohon menjadi kuat dan berbuah, mempunyai bunga ketika akarnya bagus, betul ya? Tapi ketika akarnya gagal, pohon itu tidak pernah kuat. Mumpung anak-anak ibu bapak masih di usia golden age, maka pastikan dia mendapatkan asupan-asupan yang dilihat secara benar dan baik. Itu jahatnya sosial media, Bu. Menghancurkan anak kita tanpa kekerasan fisik, namun yang dihancurkan mental dan karakter di masa depan. Sudah kebaca nggak sekarang anak muda sekarang? Sudah. Bullying yang terjadi, yang melakukan nggak selalu dari orang menengah ke bawah, betul nggak? Banyak anak pejabat, banyak anak orang kaya, mukulin anak orang sampai mau setengah mati, betul nggak? Berarti ini menggambarkan intelektual tidak menjamin orang punya karakter pemenang. Karena mereka tidak diajarkan kasih sayang, empati, dan kedisiplinan. Membentuk karakter itu harus 3 aspek: intelektual, kematangan emosional, dan agama. No negotiation. 3 hal ini harus berkembang sejajar. Karena anak kalau hanya dikasih les, ya, ngomong ke guru kenapa nilainya jelek, dan tingkat keberhasilan ibu dalam mendidik anak dilihat dari nilai, maka ibu salah membentuk anak ibu. Karena ilmu yang diberikan kepada anak tanpa dibekali basic agama dan kematangan emosional, itu akan menjadi bumerang bagi anak kita dan kita di kemudian hari. Jadi ini adalah sebuah kesadaran yang ibu pahami. Penting mengajarkan intelektual, agree. Anak kita harus pintar, Bu. Bahkan anak kita harus jadi orang hebat dan orang yang terbaik di bidangnya. Itu harus. Tapi dia harus bawa payung spiritualnya dan payung kematangan emosionalnya. Ibu pikir emang yang korupsi orang-orang bodoh? Enggak, Bu. Kalau kita lihat latar belakangnya, betul nggak? Ya. Kadang-kadang kalau udah korupsi nggak nanggung-nanggung, Bu, nggak 1 miliar 2 miliar, triliunan, ya nggak? Udah triliunan nggak cuma 1-2 triliun, ratusan triliun. Saya lihat duit 1 miliar aja belum pernah loh, Pak. Baru lihat angkanya doang. Ya. Kenapa? Ya udah serakah.
Karena yang membuat kita berhenti melakukan tindakan salah adalah agama. Udah. Jadi ibu-ibu bersyukur masuk di sekolah Al-Amanah ini dengan basic agamanya. Bersyukur dulu aja Bu. Ya. Karena percayalah sama saya, internasional itu bisa dikejar. Bisa dikejar. Tapi agama itu seperti menanam. Dipanennya nanti. Nah, kita nggak tahu pada saat dipanennya kita masih ada atau udah nggak ada. Tapi seenggaknya kalau udah dikasih basic agama, kita meninggalkan generasi terbaik. Itu poinnya. Ya. Nah, ini legacy. Saya ingat banget, saya sharing ini di sini dan di beberapa sekolah. Dan akan saya selalu sharingkan ini. Kenapa? Ini reminder buat saya juga. Reminder buat ibu-ibu juga. Ini nasihat yang sangat powerful dari guru saya juga. Kenapa tadi saya bilang, ibu-ibu, bapak-bapak, pastikan kita meninggalkan anak kita di dunia pertempurannya mereka. Anak kita tuh bertarungnya bukan sekarang ya ibu-ibu ya. 30 tahun mendatang. Ya enggak, saya ibu-ibu umur berapa? 17 tahun kan? Serius banget enggak ibu-ibu? Ya. Ibu-ibu umur berapa? Seumuran, wah saya udah dong Bu, alhamdulillah ya. Ya taruhlah ibu-ibu ini 30-an ya? Ibu guru di luar ya, ibu guru 27 lah, 27 ya. Mentok di situ kalau ibu guru ya. Ya. Ini ibu bersyukur dapat sekarang. Saya dapat ini waktu itu umur saya udah 40-an. Anak saya udah mau kuliah, saya baru tahu ini. Oh no, udah kuliah, baru saya dapat ini. Jadi ibu bisa bayangkan nggak? Saya menyadari saya melakukan pola asuh yang salah di saat anak saya udah mau kuliah. Kebayang PR saya itu panjang sekali karena kalau kuliah karakter udah jadi Bu. Ya. Beliau ngomong gini guru saya, Mbak Intan menyadari nggak? Mbak Intan kan psikolog, kok dia banting saya dari keilmuan saya. Mbak Intan kan psikolog, belajar dong ilmu parenting, belajar, iya. Terus gimana Mbak Intan menurut Mbak Intan sekarang? Udah sesuai nggak? Karena yang saya pelajari ilmu dunia, maka konteks keberhasilan saya dunia, betul nggak? Ya, saya jawab, oh alhamdulillah udah. Karena anak saya udah di PTN, udah terang gigi juga. Udah dong, orang tua kan udah bangga banget tuh. Ya. Saya dikasih nafas dong sama guru saya. Oh iya. Dulu. Itu anak Mbak Intan yang PTN itu tuh, yang sekarang udah besar itu, kalau Mbak Intan sama suami meninggal, ingat ngedoain Mbak Intan nggak? Saya nggak bisa jawab. Ibu udah bisa jawab, kira-kira anak-anak ibu kalau ibu bapak meninggal bisa doain nggak? Kenapa kita ragu? Karena kita nggak pernah mengajarkan bagaimana cara mendoakan kedua orang tua, betul nggak? Karena anak melihat, mendengar, meniru. Jadi ternyata pola keberhasilan kita sebagai orang tua, yes, dunia anak kita harus sukses. Tapi keberhasilan terbesar kita Bapak Ibu, jiwa raga ini pasti akan lepas dari dunia, betul nggak? Saat itu semua amal kebaikan kita terputus. Jadi 3 hal, betul? Salah satunya adalah doa anak soleh. Pertanyaannya, sudahkah kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh? Karena kalau belum, dia hanya akan jadi dokter yang mementingkan kesuksesan dunia. Dia hanya akan jadi pengacara, pengusaha, guru, apapun sebut cita-cita mereka. Tapi mereka terhenti sampai situ. Karena kita mendidiknya adalah apa? Nak, jadi orang sukses ya. Nak, jadi orang kaya ya. Nak, kamu harus usaha ini ya. Tapi pernah nggak kita sisipkan? Nak, kalau ibu bapak nggak ada, selalu doakan ibu dan bapak ya. Pernah nggak ada gitu? Alhamdulillah kalau pernah. Karena kesuksesan terbesar kata guru saya adalah pada saat Mbak Intan jiwa dan raga sudah tidak menyatu bersama suami, kiriman doa dari anak-anak Mbak Intan selalu ada di 5 waktu sholatnya. Dia angkat tangan ke langit memohon ampunan buat Mbak Intan dan suami. Itulah kesuksesan terbesar kita Bapak Ibu. Hari itu begitu saya memahami bahwa anak
adalah legacy, saya menyadari saya salah mencetak anak. Mudah? Enggak, Bu. Karena ternyata bukan anaknya yang diperbaiki. Lanjutan kedua dari guru saya, nasihatnya apa? Perbaiki dulu dirimu dan suami, baru engkau lihat bagaimana Allah merubah anak-anakmu. Tapi kalau engkau nggak pernah berubah baik dan suami, jangan pernah mimpi anak-anak itu berubah kecuali Allah berikan taufik hidayah khusus buat anak-anak baik. Poinnya, ibu-ibu pasti udah pernah dengar psikologi barat menyatakan role model terbaik adalah orang tua. Betul ya? Betul nggak? Tapi agama Islam ribuan tahun yang lalu sudah menyebutkan apa? Bahwa anak akan mengikuti bagaimana orang tua berperilaku. Jadi sebenarnya dalam parenting Islam itu udah lama. Cuman orang Barat naruhnya role model dan kita meleknya ilmu Barat, betul nggak? Makanya kenapa suka ngomong ini teladan. Nah tadi kan lagi Maulid Nabi nih, ya kan? Teladan Nabi kita Rasulullah SAW. Itu kan meaningnya adalah role model, betul nggak sih? Cuma kita tuh cuma baca doang teladan, oh iya Nabi kita hebat, nah, cuma begitu doang. Padahal kalau deep lebih dalam lagi, itu ilmu parentingnya banyak banget. Jadi belajar itu penting, sadari anak kita adalah legacy. Ya, lalu anak itu amanah, tahu ya ibu-ibu tahu ya, anak itu bukan kepemilikan kita ya, sadari dulu loh, ya. Anak itu punyanya siapa? Kalau punyanya Allah berarti kita balikin nggak? Nah, pada saat dibalikin, kira-kira ibu kalau saya pinjam baju ibu, saya balikin bajunya sobek, ibu marah nggak? Kira-kira nih, pada saat nanti kita one on one sama sang pemilik kita, ibu udah siap nggak menjelaskan kenapa anak kita seperti hari ini? Karena suka nggak suka masa itu akan datang. Kesadaran ini diberikan oleh guru saya. Dan pada saat itu saya berpikir, astagfirullahaladzim, saya banyak banget salah ya. Saya banyak banget ngacoknya. Karena saya nggak tahu kalau saya bertemu dengan sang pemilik, tanggung jawab saya kepada 4 anak saya apa ya jawaban saya ya. Simple aja jawabannya. Kalau anak Mbak Intan nggak pernah sholat, udah ada jawabannya belum? Kenapa Mbak Intan nggak mendidik anak sholat? Saya udah diam aja. Jadi hari ini bukan perkataan saya hanya menyampaikan nasihat guru saya kepada saya, yang itu alhamdulillah atas izin Allah menjadi kesadaran saya, ada yang salah dalam saya mendidik anak. Mudah-mudahan kesadaran ini juga ada di hati ibu-ibu semuanya, sehingga kita membenarkan yang salah dan makin memantapkan yang sudah benar. Karena ujung-ujungnya kita tuh pasti gak bisa lari, Bu, dari tanggung jawab kita. Betul ya? Nah, sadari anak adalah legacy. Kenapa sih saya ngomongin gini dulu? Saya pengen ibu sadar dulu, baru setelah itu kita take away dunianya. Karena percuma Bu kalau saya ngomong, oh jadi orang tua teladan tuh pertama harus begini, kedua begini. Kalau ibu nggak ada kesadaran, itu cuma sebatas pengetahuan. Saya tahu, saya ngerti, tapi kenapa nggak dilakuin? Nanti aja. Berarti belum jadi ilmu. Karena ilmu pasti jadi karakter, betul nggak? Karena ilmu pasti mengubah kita. Jadi saya nggak mau tuh ngajarin step-stepnya, harus ada kesadaran dulu sehingga pulang dari sini ibu paham kenapa harus berubah. Karena setelah itu kan battle-nya ibu, betul nggak? Saya nggak tiap hari dampingin ibu. Bapak ibu guru juga cuma sampai jam berapa bapak ibu guru? Anak-anak jam 3. Nah setelah itu battle-nya siapa? Perjuangannya siapa? Orang tua. Jadi orang tua harus sadar dulu, nggak bisa saya Pak, titip ya Pak anak sekolah di Al-Amanah, keluar-keluar jadi anak soleh ya Pak. Karakternya mulia ya Pak ya, petarung tangguh. Terus ibunya santai-santai arisan, ngopi, selfie-selfie, ya nggak bisa Bu. Emangnya anak adonan tepung, adonan tepungnya kalau salah bantet, ya nggak Bu? Ya, jadi ibu pahami dulu, ini dulu baru saya ngajarin caranya, stepnya. Karena kalau enggak percuma Bu, kayak orang kambuhan, sakit, ngerti, menyesal, tiba-tiba error lagi, terus menyesal lagi, error lagi. Kenapa? Kesadarannya belum nempel. Jadi harus sadar bahwa one day Bu, kita akan bertemu dengan pemiliknya anak-anak kita. One day Pak, nah sampaikan ke suami-suami nih. Suami lagi tanggung jawabnya, oh saya bener nih kalau ngomongin suami ngomongnya. Ya, tapi kita main di kotak kita dulu, ya. Oke. Nah,
Jadi poinnya, baru kita masuk nih ke ilmu kauniyahnya, ke sisi dunianya. Berarti kita harus mengajarkan apa? Kasih sayang, empati, dan kedisiplinan. Karena kasih sayang, empati, dan disiplin ibu-ibu itu bukan sekedar teori. Teori udah sekolah yang ngajarin. Ada di pelajaran PPKN, betul nggak Bapak? Bapak Ibu guru, betul ya PPKN. Setiap makhluk hidup saling menyayangi, termasuk sila keberapa? Masih gitu nggak sih Pak? Oh, masih ada sila-silaan nggak sih Mas? Nah, iya kan? Itu teori, tugas sekolah. Tapi yang mengaplikasikan kasih sayang itu seperti siapa? Orang tua lah. Di sekolah diajarin saling mengasihi. Tapi ibu kalau marah sama anak bentak-bentak. Bahkan beberapa orang tua ada yang saking keselnya maksimal dicubit anak kita. Betul nggak? Kontra, antara di sekolah diajarkan kasih sayang, di rumah dia nggak mendapatkan kasih sayang. Jadi menurut anak kita kasih sayang itu nggak ada, cuma ada di textbook. Itulah yang terjadi sama generasi sekarang. Kenapa mereka pinter, mereka ngerti, tapi mereka nggak tahu gimana cara melakukannya. Ya nggak? Nah, empati. Bu, saya yakin anak-anak sekarang kalau soal berbagi itu masya Allah, ya nggak? Ibu-ibu juga nggak ini deh, nggak salah soal berbagi sih. Ibu paling cepat loh bapak-bapak ya. Kalau ada Jumat berkah, transfer cepet-cepetan ya. Itu udah transfer ya kan? Nah. Tapi berbagi itu tuh bukan cuma kita transfer Bapak Ibu. Empati itu harus dihadirkan. Bapak Ibu pernah nggak ngajak anak Bapak Ibu berbagi misalnya 2-3 kotak makanan di hari Jumat, tapi suruh anak kita yang ngasih. Suruh langsung kasih ke orangnya. Biar anak kita mendapatkan chemistry. Begitu dia melihat ada orang dikasih, orangnya senyum, dan bahkan orang itu mendoakan kita yang memberi, ya nggak? Nah, sensasi itu Bu, itu yang mahal. Namanya bonding atau pelekatan, attachment. Itulah yang menghadirkan si pengetahuannya turun menjadi ilmu sehingga menjadi karakter. Kenapa? Karena dia merasakan ternyata berbagi itu menyenangkan. Masukin deh ilmu nilai-nilainya sama ibu. Nah, sebenarnya berbagi itu bukan mereka butuh kita, nak. Justru doa mereka lah yang kita butuhkan untuk kita. Maka sering-sering berbagilah, nak. Kira-kira empati muncul nggak pakai gitu? Kira-kira anak yang dibesarkan kayak gitu jadi pelaku bullying nggak? Karena hatinya dibangunkan. Nah, pernah nggak kayak gitu? Karena beda Bu sensasinya kita berbagi melalui WhatsApp, betul nggak? Dengan kita berbagi secara langsung. Walaupun berbagi secara kuning mobile banking juga oke, apalagi kalau sekarang kan misalnya kayak Palestina itu juga kita kesana, betul kan? Tapi pada saat berbaginya, ajak anak-anak, puterin tuh film-film videonya. Kenapa kita harus berbagi dengan saudara di Palestina? Tumbuhkan. Dan the best storyteller itu adalah orang tuanya. Jadi ibu-ibu jangan cuma nanti dalam memori anak ibu tuh gini, aduh mak gue tuh bayal banget ya waktu gue kecil, gue inget banget mak gue kalau nyerepet panjang kali lebar. Jadi jangan memori tentang bawelnya kita ke hal-hal negatif, tapi ciptakan good memory kepada anak-anak kita bahwa dulu nyokap gue suka cerita kayak gini, dan karena nyokap gue cerita, gue jadi paham. Nah, karena terkadang cerita kita itu baru bisa dia cerna begitu dia udah gede, iya nggak? Kita pernah inget nggak? Zaman sudah umur segini nih, terus kita ketemu orang apa, kita ingat, dulu bokap gue ngomongnya gini nih, ya nggak? Nah, bokap dulu ngomongnya tuh kira-kira berapa tahun yang lalu? Wah, long time gue ya, udah lama banget ya gitu ya. Tapi kita baru ngerti nasihatnya tuh hari ini. Itu namanya ilmu kehidupan. Bu, anak kita tuh intuisinya harus dihadirkan. Kemampuan bertarungnya tuh harus dihadirkan, Bu. Sekarang tuh lemah-lemah banget Bu, ya Allah. Sakit hati, putus cinta, dengerin lagu galau-galau, ya nggak? Curhat sosial media, mau bunuh diri gara-gara putus cinta. Selembek itu Bu generasi sekarang, Bu. Selembek itu. Malulah kita sama zamannya Nabi kita, betul nggak? Pada pakai bajunya vestnya besi, betul nggak? Bukan berarti sekarang ibu kasih vest besi juga Bu, ya nggak? Tapi artinya hadirkanlah mereka yang punya intuisi kuat, bertarung dan jadi pemenang. Ingat, intuisi itu dibutuhkan di 30 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Jadi jangan sampai kita nggak menghadirkan ini. Dan disiplin. Ini yang ibu-ibu ini udah pada hilang tuh disiplin.
disiplin. Kemarin kita buat video, ya, ada cuplikan video, udah lama. Di situ saya ngomong gini, anak yang terlalu diberikan kenyamanan, ya, dimanjain dan diberikan kasih sayang yang over, maka sejatinya orang tua itu melemahkan si anak ini. Wah, itu nyerang saya banyak. Ya gimana sih, namanya saya orang tua kan saya yang nyerang saya banyak. Oh iya, betul. Tapi dia harus tahu, gak ada orang hebat yang lahir dari kenyamanan. Oke, saya sering ngasih contoh ini kalau saya sharing. Ibu tahu presiden kita? Semuanya, tahu ya? Nah, kira-kira mereka asalnya dari mana? Jakarta Selatan? Jakarta Utara? Dari mana? Hah? Kampung, betul. Ada yang pernah lahirnya udah sultan? Cuma satu, kebetulan pernah jadi anaknya Presiden Republik Indonesia, anaknya Pak Soekarno. Tapi satu, sisanya selebihnya orang tuanya siapa? Petani, orang-orang biasa. Kenapa kira-kira dia jadi orang hebat? Kenyamanan? Sekolah asing? Ibu pernah baca background presiden kita? Terlepas dari politiknya, kita baca bagaimana dia suksesnya. Karena tempaan keras, Bu, dan keberuntungan. Orang pintar banyak, Bu, tapi gak semua beruntung, betul nggak? Keberuntungan itu doa. Dilahirkan dari kedisiplinan. Tim saya bereaksi, Pak, dibalas aja ya. Saya bilang gak usah balas. Namanya parenting itu pro kontra. Silakan ambil ilmu saya jika menurut dia itu benar, dan silakan denial ilmu saya kalau mereka itu nggak benar. Karena masing-masing akan menghasilkan karakter anak kita. Tapi semua kaedah, Ibu melihat dari yang barat, dari yang timur, dari yang Islam, mengatakan bahwa tidak ada orang besar lahir dari kenyamanan. Maka kenapa Ibu baca lagi tuh Pangeran William, the next Raja Inggris, dilatih ke medan perang, berkuda, memanah, dilempar ke negara-negara krisis. Buat apa? Karena jadi raja nggak semudah itu. Coba kalau rajanya makan aja yang enak ya, dikasih makanan terus, gojek terus-menerus, GoFoodnya ya Ibu ya, makan apa enak. Obesitas nggak tuh raja? Kira-kira kalau Inggris dalam keadaan bahaya, nih raja ngapain? Makan. Nah, jadi nggak ngerti. Konsep kita, Bu, mendidik anak kita terus yang mendidik raja, Bu. Kayaknya aja dia enak, mewah, tapi orang gak akan sanggup dengan pelatihannya karena dia dididik jadi raja, bukan dididik jadi apa? Anak kesayangan. Maka disiplin harus. Anak kita salah ya hukum. Nih ibu-ibu ya, kita tuh punya perisai kadang-kadang yang besar, Bu. Kalau anak kita dihukum sama sekolah, datang nih ke kepala sekolah ke walas. Pak, ya udah sih Pak, anak kelas 1 aja Pak, yang namanya senggol-senggolan wajar kali Pak, gitu aja ribet banget ya nggak? Nah nanti orang tua korban gak terima, enak aja, didik dong anak lu, gitu. Kata ibu yang pelaku, anak lu tuh makanya jangan lemah-lemah banget. Lihat keluar anaknya udah main, ya. Yang berantem mereka orang tuanya, sering terjadi Pak. Setiap tahun pasti ada cerita kayak gitu, ya. Ibu-ibu malu lah berantem kayak gitu. Biarkan anak kita berkonflik, anak kita butuh konflik, Bu. Biar dia belajar. Kalau salah, kamu dapat hukuman. Kalau benar, kamu gak akan dihukum. Karena setiap hidup itu ada konsekuensi. Nah, diajarin nggak? Harus. Jadi jangan cuma teori gitu. Kalau salah nanti kamu dihukum loh. Dan anaknya dihukum, kita pasang perisai ke sekolah. Bapak gitu aja pakai dihukum. Oh, langsung bawa motor, saya laporin polisi ya Pak. Saya lawyer, bla 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 bla. Banyak kayak gitu. Ujung-ujungnya ke psikolog. Saya sering tuh Pak nyelesain kayak gitu tuh. Minta tenangin orang tua yang emosional. Lah saya lihat anaknya, korban sama pelaku udah bagi-bagi makanan. Kamu mau nggak? Pas orang tua dari konsul, anaknya udah bercanda di ujung. Berarti saya bilang, oh ibu bapaknya emang errornya. Sekolah itu miniatur kehidupan, Bu. Biarin anak berkonflik di sini. Konflik di sekolah masih dapat hukumannya dari guru. Tapi kalau anak ini nggak pernah dididik, Bu, ya, kan di luar sana dibuat kesalahan, udah hukumnya polisi, hukum sosial itu jauh lebih serem, Bu. Persiapkan mental gitu loh, Bu. Disiplin itu dimulai dari orang tua. Ya, ini penting buat ibu pahami. Lalu orang
Orang tua role model tadi udah ya, yang akan menjadi contoh bagi anak dalam mengembangkan karakternya. Bu, kalau anaknya mau jadi pemberani, ibu harus berani. Kalau ibu mau anaknya jadi orang yang terbaik di bidangnya, ibu tunjukkan ibu juga terbaik, karena anak ikutin. Jadi jangan gini loh Bu, misalnya, kamu tuh jadi anak harus berani ya, jangan mau kalah gini. Ibu gak ada apa-apa, anak udah takut, dengar lebih gini, sisi dulu, takut, ijiji, ya nggak? Akhirnya anak kita nggak ngerti kecoa itu kenapa nakutin, nurun Bu, takut sama kecoa 7 turunan Bu, ya nggak? Iya, padahal kecoa emang kenapa Bu? Saya termasuk yang kena turunan 7 turunan itu Bu. Apalagi kalau kecoanya udah terbang, ya nggak? Karena tanpa disadari saya pikir gini, kenapa saya takut sama kecoa ya? Kan kecoa tuh kecil, betul nggak? Terus kalau dia terbang, ya udah gitu kan, harusnya gitu ya, benar nggak? Tapi ternyata saya menyadari, setiap kecil itu ada kecoa. Almarhum mama saya suka ngomong gini, ayo tante, ada kecoa nanti terbang ke kepala kita. Bayangin, si Intan kecil itu lari nggak? Lari. Jadi dalam bayangan Intan kecil, kecoa itu monster nggak? Monster. Dan tanpa disadari, Intan ini menurunkan pada anaknya kan? Ayo, ada kecoa, ntar terbang, ntar nemplok, ya nggak? Ya udah kita yang jadikan karakter. Atau ibu ada yang nggak suka durian di sini? Ada ya? Biasanya karena baunya ya. Pokoknya di rumah ini nggak boleh dimakan durian, karena mama tuh mual. Kalau nyium durian tuh mual, bener nggak? Ya. Akhirnya anak kita lihat reaksi kita, jadi suka nggak sama durian? Enggak. Lah mamanya bilang durian itu bau, mual, gak enak, ya nggak? Itu artinya apa? Segitu deep kita membrainstorm anak-anak kita, Bu. Jadi pastiin yang kita hadirkan setiap hari itu adalah perilaku terbaik kita. Susah, udah pasti. Ya. Lalu tantangannya apa? Nih, konsistensi. Ibu tadi udah jelas ya, clear. Guru saya bilang kalau mau menjadikan anak soleh, maka solehkan dulu kamu dan suami. Clear, no negotiation. Kenapa? Anak soleh itu kan berarti dia, ibu punya apa? Sholat. Apalagi ibu? Mendoakan, ngaji, tahfiz, insya Allah ya kan. Terus apa lagi Bu? Kategori soleh tuh. Itu ibu harus belajar dulu tuh, ya. Maka kalau ibu mau anak ibu sholat 5 waktu di waktunya, maka ibu harus mencontohkan, bener nggak sih? Coba deh, misalnya di sekolah sampai sholat zuhur, betul ya Pak ya? Nah, sama asar ya sebelum pulang ya, mau asar. Kalau udah azan zuhur, saya yakin pasti guru-guru di sekolah ngegiring anak-anak, betul nggak buat sholat? Ya, azan langsung sholat, betul nggak? Itu namanya lagi apa? Menciptakan good habit. Jadi lagi di-create tuh Bu, good habit. Jadi lagi dibiasakan di samping sholat. Begitu azan, lagi dikunci di otaknya sholat. Nah, bertahun-tahun tuh azan sholat. Kalau itu continue, maka insya Allah anak kita punya memory muscle, punya brain muscle. Jadi begitu ada azan, dia tinggalkan apapun kegiatannya, dia sholat. Artinya pendidikan untuk menanamkan karakternya berhasil. Ya. Tapi, nah ada tapinya nih. Kalau di sekolah kan sholat zuhur doang, betul nggak? Sama asar lah kalau ada ekskul ya. Di rumah sholat apa? Maghrib, isya, subuh. Kira-kira pembiasaan azan langsung sholat dilakukan nggak di rumah? Senyum lihat kanan kiri. Akhirnya anak punya 2 pola pendidikan nggak? Pendidikan pertama dari sekolah, kalau azan langsung sholat, bener ya? Di rumah azan, yang penting sholat. Bahkan gak jarang kita ngomong apa, buruan sholat udah akhir, udah mau maghrib nih. Sholat asar jam 5:30 lewat. Ketawa kenceng-kenceng ya, malu ya. Gak apa-apa, gue bertahan diri sendiri. Tapi anak punya konsep, oh berarti saya disiplin di sekolah aja, biar gak dihukum. Karena di rumah santai aja tuh. Dalam 2 pola didik dalam satu anak, sudah pasti anak ngambil pola didik yang enak buat dia. Maka kenapa akhirnya good habit, pembiasaan yang diciptakan di sekolah tidak jadi clear kepada anak kita. Karena anak kita punya contoh di entar-entar. Jadi kalau bicara karakter, pola pendidikan ibu dan sekolah harus align, nyambung. Sehingga anak kita, memori muscle-nya itu gak bingung, gak confused.
Jadi yang mana nih, abis azan langsung sholat atau abis azan santai-santai? Sama papa aku juga santai, ya udahlah. Malah lebih parah ada yang nggak ngingetin. Ada orang kayak itu. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Mudah-mudahan di sini ngingetin semuanya. Artinya konsisten, Bu. Mau anaknya baik, maka kita harus baik terlebih dahulu. Yang susah itu konsisten. Biasanya kalau habis dengerin parenting gini, sebulan insya Allah ibu bener. Nah, setelah itu back to basic. Makanya kenapa pentingnya kita belajar, Bu. Cari ilmu sebanyak-banyaknya dari pakarnya, ya, sehingga kita ngerti harus bagaimana. Lalu tantangannya menanamkan nilai moral. Wah, ini lebih susah lagi, Bu. Di era gempuran, tadi saya bilang, hal yang tidak normal dinormalkan. Ibu hati-hati loh, LGBT itu lagi dinormalkan. Sehingga kita dipaksa menerima. Di beberapa toilet itu sudah ada toilet wanita, perempuan, dan netral. Apakah itu kita nggak dipaksa, Bu, untuk menerima hal itu? Dipaksa kan? Ya, oleh siapa? Mereka yang ngaco tapi punya kuasa. Maka sekarang kita balik, Bu. Anak kita harus jadi yang benar dan punya kuasa, agar anak kita lah yang membereskan hal-hal yang sekarang sudah beredar yang ngaco. Betul nggak? Jadi kita lagi diacak-acak, Ibu, bukan kita. Anak kita lagi diacak-acak, Bu. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Itu lagi diacak-acak banget, Bu. Maka pastikan Ibu menanamkan nilai moral yang benar. Harus bagaimana ke guru. Kenapa banyak anak-anak sama guru melawan? Bahkan viral guru itu dipukul, ya kan? Moralnya nggak ada, nilainya nggak ada. PR kita semua. Bukan melalui WA ya. Nah, udah makan, udah. Oh ya udah, Bunda di kamar ya, ngadem gerah banget. Kamu di mana? Di kamar. Ya udah, Bun, aku juga ngadem, Bun, aku juga gerah. Pertanyaannya, ngobrol efektifnya kapan? Gak aneh kalau anak-anak sekarang lebih nempel sama gadget dan lingkungannya, karena kita walaupun satu atap belum tentu ngobrol secara tatap muka. Aduh, Ibu, kadang-kadang gadget itu membuat kita kayaknya lebih nyaman, padahal sebenarnya membuat kita menjadi salah. Ya kalau udah satu atap yang ngobrol aja, Bu, kecuali rumah Ibu ya, kamarnya di dekat Kelapa Gading Mall tuh, Bu ya. Terus ini kamar anak Ibu nih di sini nih, itu jauh, boleh tuh Bu pakai WA gitu ya. Tapi kan masih satu atap. Hampiri. Ini yang mahal. Ini yang mahal. Teknologi menggantikan human touch. Itu yang mahal. Lalu mengajarkan keberanian. Bu, anak-anak suruh ikut kompetisi. Tadi anak-anak yang main angklung. Wah, itu bagus, Bu. Apresiasi keberanian mereka. Jangan lihat salahnya. Jangan lihat mungkin mereka tegangnya. Jangan lihat mungkin mukanya ekspresinya tegang. Terus kita kebadangan orang terus kayak gini. Besok-besok kok tapi senyum dong, nak. Senyum gitu kan. Bu, di balik tegang itu, otaknya berpikir kapan nih geran saya goyangin abang saya, kapan nih saya, oh guru saya, oh kapan ya do re mi, kapan. Hargai proses. Masukin anak ke ekskul, jangan enggak. Tar SMP ikut organisasi OSIS. Kenapa? Di situ ada proses. Belajar harus, Bu, ya. Ikutin kompetisi. Gak harus selalu menang. Dari kalah dia belajar apa, dari menang dia belajar apa. Karena dia harus jadi anak berani, Bu. Ya, jangan misalnya nabrak temboknya yang disalahin. Ya, nabrak speaker. Siapa naruh speaker di sini? Speaker udah lama, Bu, di situ. Gitu ya. Jadi ajarkan anak dari kesalahan sehingga anak jadi berani. Ya. Lalu yang terakhir, orang tua jadi role model yang tadi udah. Nah, penting untuk kita mendapatkan pola asuh yang tepat dalam mendidik anak agar anak memiliki karakter yang kuat dan akhlak yang baik. Jadi bukan cuma karakter yang kuat, Bu, akhlaknya juga baik. Ya, ini harus dipahami karena kadang-kadang orang tua sekarang cuma ngomong masih gini, karakter harus pemenang dong Mbak Intan, gimana biar saya jadi pemenangnya? Selalu kata pemenang itu nomor satu, padahal belum tentu ya. Pemenang dalam kehidupan selalu diawali dengan nomor satu. Bisa jadi dia gagal dulu, betul nggak? Tapi dari gagal dia belajar apa? Maka harus ada akhlak yang baik. Hanya orang-orang hebat yang mampu bangkit dari kegagalan. Ya. Nah, ini rasanya saya juga waktu itu udah sharing ini, tapi nggak apa-apa. Saya sharingkan karena ini orang tuanya kan baru lagi ya. Ibu, kalau kita mendidik anak otoriter nih semua apa kata mama papa benar. Anak gak dikasih ruang negosiasi, maka anak jadi tidak berdaya, Bu. Ya,
Jadi anak diam aja, sehingga anak sulit untuk mengaktualisasikan diri. Ini biasanya anak-anak kayak gini nih, makanan empuk para pelaku bullying, Bu. Karena dia jadi lemah, nggak percaya diri, menarik diri, sulit aktualisasi diri, nggak bisa adaptasi, lalu di rumah kerjaannya cuma satu arah. Pokoknya mama mau kamu gini, nggak, mama nggak mau dengar. Pokoknya menurut ayah ini yang enggak. Jadi anak nggak dikasih ruang, ya. Lalu ada namanya melindungi, yang tadi saya bilang nih, overprotective, berlindung terus. Ada salah orang tuanya datang, buat ini orang tuanya bela, sehingga anak sulit berperan dewasa. Ini Bu modelan kayak gini udah terjadi Bu di generasi sekarang. Jadi zaman saya ngantor, kalau punya tim anak-anak muda tuh umur 20-an tuh, aduh, itu saya stres Bu. Bukan dia yang stres, saya yang stres. Kenapa? Karena anak-anak itu kalau punya masalah, bukan membenarkan masalahnya, tiba-tiba resign Bu, besok gak masuk. Gak pakai pamit, gak pakai izin. Mending kalau pakai WA, walaupun itu gak sopan ya, ngomongnya sama teman sampingnya, mulai besok gue gak mau kerja lagi di sini. Karena apa? Menghadapi kesalahan buat dia adalah hal yang menakutkan. Takut diomelin, takut dimarahin, takut dicaci maki, akhirnya kabur. Kenapa? Karena emaknya nggak mungkin datang ke kantor, betul nggak? Ibu ke kantor gitu, mana yang namanya Bu Intan, pimpinan anak saya, berani-beraninya dia bentak anak saya. Wih, keren banget tuh masuk ke kantor ya. Gak bisa. Jadi ketika anak mungkin masuk real battle-nya di masa depan, punya masalah, lari dari masalah. Ibu bayangin nggak, ini anak-anak kita nih kalau jadi suami nih, yang di sini nih ya, begitu punya masalah sama istrinya, pulang ke rumah emaknya. Emaknya datang deh, mana mantu gue? Tadi suami ke rumah katanya, ini yang gue jadi, itu suami, nggak jadi suami utuh. Begitu juga yang perempuan, begitu punya masalah, lari ke ibunya, minta ibunya marahin suaminya. Banyak kayak gitu. Sehingga nggak ngerti peran dewasa tuh kayak gimana. Hancur Bu. Lalu membebaskan, ya. Kalau membebaskan tuh biasanya ya udahlah, terus anak saya mau ngapain aja lah, yang penting dia ingat pulang. Banyak loh orang tua kayak gitu. Ya udahlah, yang penting dia masih tahu rumahnya di mana. Kasih uang. Biasanya orang-orang yang kerja nih, karena menggantikan dia jarang ketemu, dia ngebebasin anaknya mau apa aja. Sehingga akhirnya dia menganggap dirinya dewasa sebelum waktunya dan kemauannya harus selalu dituruti Bu. Banyak nggak anak-anak sekarang berita, kemana ada berita nih, anak mau motor, betul nggak? Gak dibeliin kabur. Udah dibeliin motor, tahun kemudian dia minta mobil. Gak dibeliin kabur, sampai bapaknya minjem sama pinjol. Kira-kira karakter kayak gitu dari kecil nggak dipupuk? Waktu kecil lucu, paling mintanya camilan, betul nggak? Gemes waktu kecil, jajan, tapi diikutin lama-lama, membukit kitanya udah nggak mampu. Yang terbaik yang mana? Yang terbaik yang memang dicontohkan adalah suri teladan. Nah ini yang susah Bu. Memberikan kesadaran tujuan hidup sehingga anak punya prinsip. Gedenya anak nggak gampang ke bawah hal-hal negatif. Karena apa? Ilmu kehidupannya mantep sama orang tuanya dimasukin. Makanya saya bilang Bu, yang mahal dan mewah itu adalah ilmu kehidupan. Karena ilmu kehidupan yang menjadikan karakter buat anak kita, sehingga anak kita intuisi bertahan hidup di jalur yang benarnya tuh hadir. Intuisi itu kan diasah Bu, dan bukan teori. Nah ini memang yang terbaik. Tapi boleh nggak kita menghadirkan pola asuh otoriter? Boleh. Pada saat kapan? Pada saat anak membuat kesalahan. Oke, ada lagi? Pada saat mengajarkan ilmu agama, kita harus otoriter karena tidak ada ruang nego di situ. Salat subuh 2 rakaat jam segini. Ntar aja deh Bun, agak siangan, gak bisa kan? No nego. Salat zuhur, salat. Kalau nggak salat, Bunda nggak mau tahu. Salat. Kalau soal agama, karena itu tidak ada hitam atau putih, itu gak ada abu-abu, itu benar hitam dan putih, kita boleh otoriter. Ya, tapi di luar itu kasih ruang nego. Tadi buat salah, boleh gak otoriter? Boleh, tapi otoriternya bukan untuk menekan. Otoriternya adalah kenapa kamu melakukan itu, ruang diskusi tetap dibuka.
Tapi kalau soal pendidikan agama, dia harus sholat, dia harus puasa di Ramadan. Itu wajib nggak, Bu? Wajib. No nego di area itu. Maka kita otoriter. Nah, jadi combine, ya. Lalu tipsnya apa? Yang pertama, kalau tips ini saya nggak bisa ngasih banyak karena saya nggak tahu pertarungan di rumah tangga ibu masing-masing mendidik anak seperti apa. Jadi ini secara teori yang ibu bisa kembangkan. Yang pertama sudah pasti kita harus berdoa. Tadi saya bilang ya, Bu. Nasihat dari guru saya adalah gini, mungkin Mbak Intan dalam mendidik anak dan suami melakukan kesalahan, tapi sang pemilik anak maha luas pengampunannya. Maka mohon ampunan jika kita melakukan kesalahan. Misalnya Mbak Intan pernah berteriak, Mbak Intan pernah mungkin kelepasan ngomong sama anak kata-kata negatif, maka mohon ampun. Karena ketika ampunan itu diberikan, maka Allah memberikan kemampuan kita untuk mau belajar. Yang membuat kita tidak mau belajar apa? Sombong, Bu, ngerasa udah mampu. Benar nggak? Iya. Ego saya sebagai psikolog tuh tinggi loh, Bu. Oh, saya belajar ilmu parenting 7 tahun, ya nggak? Dipatahin cuma dari diskusi 2 jam. Tapi ternyata diskusi 2 jam itu yang membuat saya ngerti, saya salah arah. Jadi kita jangan sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Bisa jadi kesombongan itu menutup kita dari sesuatu yang benar dan baik. Acceptance dulu aja, cerna dulu. Nah, makanya guru saya selalu bilang banyak-banyak berdoa Mbak Intan supaya ilmu yang masuk adalah ilmu yang membawa manfaat. Karena di luar sana banyak banget, Bu, ilmu yang bertebaran, ilmu yang tidak bermanfaat. Lalu mulai komunikasi efektif. Mulai ngobrol, anak pulang sekolah, dijemput, ajak ngobrol. Ibu-ibu kalau baca-baca kisah Nabi kita, Masya Allah ya, kalau ketemu anak kecil bagaimana beliau itu memuliakan anak itu loh. Ya, anak kecil itu diajak ngobrol, diakomodir emosinya. Kalau baca tahap-tahap itu, muncullah yang namanya self-regulation dalam bahasa Inggrisnya, yaitu bagaimana orang dewasa, kita orang tua memahami emosi anak kita. Padahal Nabi kita sudah duluan ngasih tahu kalau ngobrol sama anak itu, dengarkan dan menggunakan bahasa yang sederhana sehingga anak memahami maksud orang tua. Apakah itu self-regulation, Bu? Cuman orang bule ngomongnya self-regulation, kita lebih acceptance apa yang bule ngomongin, iya kan? Hati-hati, Bu, kita ditwist oleh banyak ilmu yang sebenarnya itu ilmu dari agama kita. Lalu berikan batasan dan kedisiplinan. Kelas 1 tuh udah bisa diajak ngomong, Bu, apa yang baik buat dia, apa yang enggak, dengerin apa yang dia mau. Walaupun kita nggak selalu harus mengiyakan apa yang dia mau ya, Bu, ya, karena kita harus ada disiplin, harus ada batasan, ya. Lalu ajarkan pengendalian emosi. Iya, Bunda tahu kamu marah ya, Bunda tahu kamu sedih, Ayah tahu kok kalau kamu nggak seneng. Nah tuh, ajarin. Tapi kalau marah jangan teriak-teriak. Nah, marah tuh jangan banting-banting. Nah, ajarin. Kalau marah harus gimana? Sehingga pada saat dewasa, kalau dia marah nggak main nonjok orang gitu loh, Bu. Kalau dia marah nggak main nendang barang. Karena dari kecil udah diajarin bagaimana kalau dia marah. Nah, itu namanya pengendalian emosi. Lalu yang terakhir, konsisten. Harus konsisten, ya. Nah, ini kata terakhir dari slide saya, bahwa anak hebat dimulai dari orang tua yang hebat. Jadi ibu-ibu, sekali lagi kita sadari anak kita yang sekarang kelas 1 SD mau kita bawa kemana arahnya. Dan jangan lupa, kemanapun arah yang kita pilih, kita akan dimintai bertanggung jawabannya. Dan pastikan kita punya jawabannya ketika harus bertemu dengan sang pemilik. Karena itu pasti akan hadir pada kita. Ibu Waalaikumsalam. Nah, jago di teori, ya. Karena ilmunya kebetulan adanya di saya. Tapi saya mendidik 4 orang anak saya juga babak belur kok ibu-ibu ya. Saya juga ada nangisnya, ada sedihnya, ada marahnya, itu manusiawi. Dan Allah memberikan rasa buat kita sebagai orang tua. Tapi jangan menjadikan excuse kita melakukan hal yang fatal kepada anak kita yang menjadikan anak kita karakternya lemah, Bu. Pertarungan anak kita akan berat di 10, 20 tahun, 30 tahun mendatang. Anak kita lawannya bukan hanya manusia, tapi robot-robot yang diciptakan. Nantinya mereka akan menjadi pertarungan bagi anak kita. Kalau hanya pandai, robot akan pandai. Tapi secanggih-canggihnya ilmuwan menciptakan robot, tidak akan ada yang pernah bisa menciptakan kolbu seperti halnya Allah memberikan hati kepada kita.
Ibu Maya, ya. Oke, silakan. Bu, ini mungkin pertanyaannya lebih ke praktikal ya, karena sesuai dengan keresahan yang dialami gitu. Jadi kebetulan tadi kan juga dibahas ada pola asuh, punishment. Di situ saya juga kasih pola reward. Nah ternyata dari pola reward itu anggaplah misalnya anak saya jarang banget kena punishment gitu ya, karena dia sangat lumayan nurut gitu. Jadi dia lebih sering liatnya reward ya, kejar ke sana daripada dapet yang punishmentnya gitu. Cuman dan itu selalu works gitu setiap saya terapin pola itu gitu. Tapi lately ini dia jadi demanding, Bu. Nah itu mungkin bisa Demandingnya gimana tuh? Kayak kalau aku udah hafal surat ini aku dapat apa gitu. Iya gitu. Jadi nagih gitu. Jadi gitu sih mungkin supaya dia back on track gitu, gimana supaya dia kamu tuh bisa ini bukan semata-mata ngejar reward itu gitu. Cuman udah sempet dikasih udah ngobrol gitu ya, kasih penjelasan. Cuman masih tetap aja fokusnya ke sana. Apakah rewardnya selama ini barang? Macam-macam sih, bisa barang, bisa jalan-jalan. Oke. Bentukannya kayak gitu ya? Kayak gitu, ya. betul. Oke, terima kasih Bu Maya. Pertanyaan Bu Maya ini banyak ditanyakan kalau memang di sesi parenting mengenai reward and punishment. Memang hati-hati kalau kita bicara rewards, begitu rewards itu salah takarannya, memang itu akan menjadikan anak akan bergerak kalau dia mendapatkan sesuatu. Jadi poin adanya kesadaran dari anak hilang, ya nggak? Anak tuh mau bergerak kalau ada yang dikejar. Tapi dalam satu masa, ya dalam satu hal, memang manusia itu kan secara naturalnya dia akan bergerak kalau dia punya alasan kenapa penting saya harus bergerak. Coba ibu-ibu sekarang gitu kan, kalau punya alasan baru mau gerak, betul nggak? Kalau enggak banget, males, ya kan? Ya, jadi memang secara naturalnya manusia akan bergerak kalau ada pencapaian yang ingin dia capai. Nah, kalau gitu yang salah apanya? Bukan rewardsnya, tapi bentuk pemberian rewardsnya yang tidak harus selalu berhubungan dengan tadi tuh, misalnya materi, jalan-jalan, ya kan? Maka suka dibilang gini kan, reward itu harus diberikan sesuai dengan proses yang dia jalani. Misal nih ya Bu ya, dia ikut kompetisi yang emang membutuhkan dia 3 bulan berlatih keras, dan ibu tahu anak gak istirahat segala macam, itu boleh rewardsnya agak besar karena ibu tahu prosesnya gak mudah. Tapi kalau rewardnya kayak ulangan harian bagus, ngerjain PR-nya bagus, sholat 5 waktunya berjalan, itu tidak perlu rewardsnya barang. Reward itu bisa diganti dengan mama seneng banget lihat kayak gini, kamu anak yang hebat, mama doakan kamu jadi anak yang soleh. Itu reward loh Bu. Cuman tidak terasa menjadi reward karena kita menanamkan konsep rewardsnya yang salah. Bentuk rewards itu selalu barang. Nah mulai sekarang, karena anak udah terbiasa kan rewards itu barang, bikinlah gentle agreement sama anak. Oke, nah kan kamu udah gede nih, Masya Allah, anak bunda udah bisa ini, diangkat dulu ya. Kedepannya rewardsnya kita ubah ya. Nah, diubahnya apa? Ibu cerita. Berarti kamu kan yang kayak gini udah biasa, harus lebih hebat lagi. Naikkan challenge-nya Bu, naikkan challenge-nya. Jadi karena kamu udah hebat di area yang ini, berarti ini udah nggak perlu rewards lagi. Tapi kalau turun nanti ada punishment-nya. Setuju nggak? Jadi kita ngobrol sama anak sehingga anak tahu dia bergerak itu bukan hanya karena ada barang materi di belakangnya, tapi ada hal-hal yang pencapaian dia, yaitu memang harus dilakukan. Karena kan 7 tahun itu, 7 tahun anak ibu udah dia. 7 tahun itu kan kayak hal-hal sholat, mandi, tepat waktu, itu kan udah hal yang biasa kan, nggak perlu kita rewarding di area itu. Maka katakan sekarang, pastikan yang mendapat reward itu pencapaian seperti apa, ajak ngobrol anaknya ya, dan konsep pemberian rewardnya yang harus mulai dirubah. Insya Allah kalau ibu bisa menerapkan itu konsisten, mungkin di awal-awal anak akan protes, kenapa kok sekarang nggak dapat lagi sih bunda? Ibu harus bilang, karena anak bunda yang sekarang udah jauh lebih hebat, maka harus ditambah dong. Masukkan dunia teknologinya di games aja nak, di games online. Nah, anak ibu pasti tahu ngerti kayak gitu-gitu kan. Di games online aja buat naik level itu pasti harus bertarungnya lebih tinggi. Nah sekarang kamu juga mau naik level lebih tinggi.
Kadang-kadang kita harus memasukkan antara dunia teknologi, games online dengan nasihat kita. Makanya kenapa orang tua tuh harus tahu game online apa yang dimainkan oleh anak-anak kita. Sehingga pada saat kita memberikan nasihat, kita ambil aturan dari game online itu, masukkan dalam kehidupan dunia, anak kita lebih mudah menyerap Bu. Buat dia, oh begini. Pelan-pelan ya Bu Maya ya, karena kan pembentukannya udah lama nih ya. Tapi insya Allah bisa, asal kuncinya tadi, kita orang tua konsisten ya. Makasih ya Bu Maya ya. Apa jawabannya? Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal. Saya Desi. Saya tertarik dengan tadi ya, ada sebelum metode pola asuh suri tauladan kan ada 3 tadi, otoriter, 1 poin saya lupa, kemudian kebebasan, gitu kan? Nah, dari 4 poin tadi memang pola asuh suri tauladan memang terbaik. Oke lah, memang kita tahu memang itu adalah hal yang dicontohkan oleh Rasulullah. Cuman kalau saya lihat dengan kondisi saat ini, tadi juga dibilang otoriter itu juga nggak salah ketika itu di ranah ilmu agama. Nah, saya juga merasa parenting yang melindungi, parenting yang membebaskan itu juga bukan sebuah pola asuh yang salah, gitu kan? Nah, saya sebagai orang tua baru mungkin ya, karena baru anak pertama. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa mengcombine 4 peran pola asuh ini supaya saya bisa terapkan ke mungkin kan saya sendiri atau mungkin dimulai dari diri saya sendiri. Nah, seperti itu Bu. Kapan saya bisa memberikan kebebasan kepada anak dan kapan saya harus tarik itu dengan cara otoriter? Kapan saya harus melindungi dia? Dan kapan saya harus membuat dia bisa, kamu harus bisa bertahan. Kamu harus bisa berdiri di atas kaki kamu sendiri. Seperti itu. Siap. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah, ilmu parenting itu banyak, betul nggak? Ya. Tapi adopt-lah yang sesuai dengan karakter anak kita. Jadi jawaban saya yang pertama adalah ibu harus tahu dulu karakter anak ibu. Kalau anak ibu, kan udah banyak nih anak-anak karakter kelas 1 SD itu yang bertanggung jawab, ada ya Bu ya, yang rasa tanggung jawabnya itu udah ada tuh, biasanya ngerjain PR, nggak mau ditunda-tunda, tuh ada tuh anak karakter kayak gitu tuh ya. Terus kayak dia tahu gitu pulang sekolah harus taruh baju kotor di mana apa, itu tuh udah berkarakter. Maka anak seperti itu boleh kita berikan pola asuh yang membebaskan, tapi bebasnya itu gimana misalnya? Dia bebas menentukan kapan dia mau belajar, kapan dia mau istirahat, kapan dia mau melakukan aktivitas yang lain. Misalnya dia punya hobi ya Bu, tapi membebaskannya tetap berdiskusi. Artinya anak diberikan kebebasan buat diskusi sama kita. Nah, kapan waktunya yang tepat? Ibu yang lebih tahu. Jadi ibarat obat bagus nggak buat orang sakit? Bagus, asal dosisnya sesuai, maka sembuh. Begitu juga pola asuh. Selama pola asuh dosisnya sesuai, kita yang tahu Bu, kapan bisa membebaskan. Dengan satu kata ya Bu, membebaskan itu ketika kita sudah yakin anak kita punya rasa tanggung jawab, ya. Lalu melindungi, ketika kita tahu anak kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil, kita boleh melindungi dengan skupnya kita. Misalnya di sekolah anak kita buat masalah, dia dihukum, pengennya kita harus melindungi anak, betul ya Bu ya? Tapi melindungi kita dengan cara porsinya. Bukannya kita datang ke sekolah kita maki-maki gurunya, karena kalau kayak gitu anak kita nggak belajar. Yang anak kita dapat apa? Tenang aja, kalau gue buat masalah nyokap gue pasti akan datang, betul nggak? Berarti anak kan nggak belajar. Tapi melindungi dengan kita langsung ngobrol ke sekolah, tanya permasalahannya apa tanpa adanya anak. Namanya melindungi dengan cara helikopter view. Jadi anak kita harus belajar dari kesalahan dia, tapi kita juga memantau. Itu melindungi loh Ibu. Jadi melindungi itu nggak selalu kita pasang badan, ya. Nah, lalu kalau otoriter tadi clear ya Bu ya, soal agama kita harus straight otoriter. Nah, suri tauladan ini sebenarnya adalah rangkuman dari tiga-tiganya Bu. Kenapa? Karena kita akhirnya menjelaskan kepada anak, ketika dia habis buat salah, ajak ngobrol. Kan, karena kamu bikin begini, jadi kamu begini. Jadi belajar ya nak, besok-besok kalau ini janganlah, karena nanti. Nah, itu belajar tuh. Karena banyak banget orang tua ya, yang simple deh. Kalau bagi rapot juga, walas-walas jangan ngobrol nih. Bagi rapot kalau nilainya jelek, yang diomelin hasil, betul nggak? Kemana aja, les udah bagus, ini, betul nggak? Ya, kita langsung hasil. Tapi ada nggak yang pernah bertanya dulu, mengakomodir dulu, ngasih selamat sama anak kita selama 6 bulan dia berproses belajar? Ada nggak kayak gitu?
Buat mereka effort loh Bu, bangun pagi, belajar, ngerjain PR, ulangan, belum les. Hasil akhirnya memang belum sesuai ekspektasi kita. Tapi sebelum ke hasil akhir, ada nggak kita mengapresiasi dulu nih jalan dia berprosesnya? Karena di sini justru mendidik karakternya. Nah, di sini boleh nih ibu diskusi. Emangnya, wah mama salut ya, kamu hebat gini. Harusnya nih adik udah bisa nih lebih dari ini, karena mama yakin nilainya adik harusnya bisa lebih bagus. Ini kenapa dek? Karena anak kita nilainya jelek, belum tentu dia bodoh ya ibu-ibu ya. Kadang-kadang nih orang tua udah mudah aja nih, emangnya beda nih, ini bodoh kayak bapaknya. Ibu-ibu kan gitu kan, kalau bagus, ini nih turunan aku nih, ini turunan aku nih gitu ya. Nah, padahal bisa jadi anak nilainya jelek banyak hal. Mungkin dia nggak ngerti cara guru menyampaikan, betul ya? Atau mungkin anak kita punya daya belajarnya visual, tapi ternyata gurunya lebih banyak ngomong sehingga dia nggak nanggep, kan banyak hal, betul nggak? Atau mungkin dia lelah sehingga dia nggak masuk pelajaran itu. Jadi sebelum kita mengkritisi akhirnya hasil, tanya dulu why-nya, sehingga nanti dari hasil nilai yang jelek kita ngerti apa yang dia butuhkan. Oh ternyata anak saya emang kurang bisa di area ini, maka saya harus ajarkan ini. Nah seperti itu Bu. Jadi keempatnya monggo boleh di combine, tapi porsinya terserah bagaimana ibu menerapkan, tergantung karakter anak ibu dan ibu yang tahu. Cuman kalau bisa porsi suri tauladannya lebih besar ya. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih Bu. Saya izin bertanya Bu. Saya punya anak remaja, jadi mungkin agak di luar konteks dari materi Ibu hari ini. Saya punya anak remaja, beberapa waktu terakhir itu agak menguras emosi Bu. Yang di perempuan Bu? Perempuan. Usia? 14. Oh ya, emang lagi gemes-gemesnya itu Bu? Bahkan ketika diajak diskusi itu memang agak susah, jadi banyakkan denialnya, kemudian banyak argumennya. Saya juga sudah sampai membawa psikolog juga. Mungkin mohon saran, karena sudah banyak sekali hal yang kami lalui seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. 14 tahun beralih dari anak-anak ke remaja. Usia itu adalah usia di mana dia udah merasa dirinya besar. Dan di usia itu adalah di mana, nah ini ibu harus bersiap-siap nih. Makanya saya bilang kalau masih punya anak SD Bu, disayang-sayang karena ibu dan ayah tuh masih jadi kepercayaannya. Ya, karena begitu udah SMP, kita bisa tergantikan oleh lingkungan. Nah, ini mulai masuk fase lingkungan ibu nih biasanya. Saya nggak memahami di mana konflik ibu dengan anak perempuan ibu. Tapi kalau anak perempuan itu memang rentan dengan ibu. Ada dua yang terjadi. Kalau di masa gejolak anak-anak perempuan ini kita nggak bisa menangani dengan baik, dia bisa jadi musuh ibunya. Dan banyak terjadi anak perempuan sama ibunya nggak akur. Tapi ketika kita bisa mendampingi di masa perubahan dari anak-anak ke remaja, kalau bahasa anak sekarang ABG bilangnya, ya kan, maka anak bisa menjadi sahabat bagi ibunya. Yang terkadang terjadi, ibu ini kan pengen anak lebih baik daripada ibunya, betul ya? Dan itu gak salah, sangat gak salah. Karena mungkin kita pernah melakukan kesalahan-kesalahan yang dulu, yang anak kita gak mau anak itu melakukan itu gitu kan. Nah, tapi sadari Bu, kita pernah jadi usia mereka belum tahu rasanya jadi ibu. Maka gak bisa kita pakai kalimat, kamu tuh harus ngerti maunya bunda, kayak dia nggak ngerti karena dia nggak tahu jadinya bunda tuh kayak apa. Maka yang terjadi yang dia lihat bundanya nggak asik, bundanya ngomelin dia melulu. Maka yang terjadi makin jauh dia dengan bundanya. Mau ibu bawa ke psikolog, mau ibu bawa dia ke ustadz, mau kemana, yang fokus utama dia musuh saya, ibu saya. Sehingga konsultasi itu nggak akan menjadikan benar. Nah, kita ambil zaman sekarang. Zaman sekarang kan anak-anak ibu main gadget nggak? Main ya. Anak lebih percaya apa yang ada di gadget. Saya ambil contoh sedikit ya. Waktu itu ada yang datang ke saya membahas masalah anaknya pacaran. Orang tua yang datang ke saya ini perempuan. Si ibunya nggak mau nih anaknya pacaran. Sulitnya adalah Bu, kalau kita bilang jangan pacaran, ini anak malah pacaran. Iya nggak? Karena natural
Saya ibu-ibu saya bilang ya, ibu-ibu 5 menit nggak boleh lihat belakang. Nggak ada yang boleh lihat belakang. Pasti ibu-ibu di hati ini, emang ada apaan sih di belakang? Ya nggak? Mulai pura-pura ngambil handphone padahal pakai kamera, ya nggak? Iya. Atau mulai lihat-lihat gini, ya nggak? Karena manusia dibilang jangan, otak merespon emang ada apa, betul nggak? Sehingga perilaku akan bergerak berkebalikan dengan kata jangan. Maka kenapa kalau dalam psikologi ada dua pro dan kontra. Ada yang bilang jangan ngasih kata jangan, ada yang bilang boleh. Kok saya bilang nggak apa-apa kasih kata jangan, tapi lanjutkan. Jangan lihat ke belakang ya nak, karena di belakang lagi ada bla bla bla, sehingga dia ngerti. Tapi kalau hanya dibilang jangan lihat ke belakang, anak ini cenderung akan melampaui batas dibilang jangan. Dan itu bukan hanya anak-anak, kita pun kayak gitu. Karena manusia rasa penasarannya besar. Nah, balik lagi ke case yang tadi, saya bilang gini, kalau ngomong jangan pacaran, anak ini akan backstreet. Betul nggak? Dan secara naturalnya, kalau backstreet, adrenalinnya lebih tinggi nggak? Dan manusia suka dengan tantangan. Hati-hati. Tapi satu sisi dalam agama kita pacaran nggak boleh, betul nggak? Jadi kita dihadapkan pada dua pilihan. Karena anak ini udah remaja, dia udah akil balik nggak? Akil balik dong. Maka yang perlu diajak ngobrol adalah sex education dua wanita dewasa. Ngobrol sama anak perempuannya. Ketika anak kita suka dengan lawan jenis, syukuri dulu Bu, alhamdulillah di era gempuran LGBT anak kita suka dengan lawan jenis, betul nggak? Tapi kan kita harus mengarahkan rasa suka ini dengan cara benar. Maka ambil Bu teknologinya. Ibu suka dengar nggak? Hamil di luar nikah, perempuan ditelantarkan, diputuskan oleh pacarnya. Ada kan berita-berita itu? Save. Mantan pacar putus sakit hati, menyebar foto-foto seksi dari mantan pacarnya. Ada berita kayak gitu kan? Save. Ketika sex education sama anak perempuan kita, sebelumnya kondisikan, kasih makanan yang enak, ya, makanan favorit dia. Kenapa makan? Karena pada saat makan makanan favorit, hormon oksitosinnya itu lagi keluar, hormon endorfinnya lagi keluar. Maka hormon kebahagiaannya lagi tercipta. Dan hormon kebahagiaan itu nggak ada obat yang bisa menghasilkan Bu. Itu hak prerogatifnya Allah mengeluarkan itu. Hadirkan dengan makanan-makanan yang nyaman. Anaknya udah enak, ngobrol deh kita sama anak perempuan. Ngobrolnya jangan langsung nasehatin. Anak sekarang mental Bu. Buka gadgetnya. Ya Allah, ini ada berita ya, anak perempuan tinggal serumah belum nikah, putus. Terus foto seksinya disebar-sebarin. Sedih banget ya, pasti ini jadi ibunya. Sebenarnya kita ngajarin nggak? Ibu pun akan sedih kalau itu terjadi sama kamu. Nasihat yang kedua, makanya emangnya kalau jadi perempuan tuh jaga diri udah paling bener ya. Karena kalau orang yang tadinya cinta tuh ya, kalau putus hati tuh sakit hati, semua dibongkar-bongkarin. Lihat nih, ayahnya ngelaporin mantan pacarnya karena menyebar video-video seksnya yang segala macam bla bla bla. Sebenarnya masalah orang dijadikan nasihat buat anak kita nggak? Langsung taruh gadgetnya, ngadep ke anak kita. Tapi anak bunda yang ini sih yakin anak baik, solehah, ya. Ingat ya nak, perempuan yang tertutup itu jauh lebih dihargai. Masuk nggak mulai nasihat kita? Nasihat tuh nggak berpanjang lebar, dikit tapi powerful. Nih anak mungkin kayaknya cuma biasa aja, tapi itu namanya ilmu kehidupan. Dia simpen Bu nasihat itu. Dan pada saatnya nanti ada ajakan negatif, hari ini nasihat kita akan terulang di brain dia. Namanya memory brain. Jadi nggak bisa kita ngomong jangan pacaran, bikin malu keluarga, nggak punya harga diri, perempuan mau ngapain? Nih, kalau zaman dulu masih ada nasihat masuk kanan, keluar kuping kiri, betul nggak? Sekarang nggak buat anak sekarang, nasihat nggak masuk kuping kanan, ya mana mungkin keluar kuping kiri, betul kan? Karena nasihat cuma gini doang, teng mental, betul nggak? Karena anak sekarang butuh visual. Anak sekarang hanya akan percaya apa yang gadget munculkan Bu. Maka kalau ibu ketemu nih berita pelaku bullying, ini simpen aja dulu Bu, save. Pada saat momennya, itulah momen diskusi kita sama anak.
Itu pola asuh suri tauladan, menjelaskan prinsip kehidupan sehingga ketika nanti dia diajak untuk berperilaku menyimpang, dia udah punya prinsip, saya nggak mau melakukan. Nah itu. Nah, konteks yang ibu, masalahnya apa? Tapi poinnya, caranya adalah kita berbicara dari hati ke hati. Karena nggak ada obat bagi seorang anak yang lagi berontak selain pengen diperhatiin oleh orang tuanya. Mungkin kita pernah crash bu, bonding sama anak, maka perbaiki itu. Anak akan berulah, akan menantang, tapi itu cara dia protes sama keadaan. Tapi kalau ibunya konsisten mendekati, konsisten dari ke hati, insya Allah ada satu titik anak kembali. Satu nasihat dari guru saya yang saya sampaikan ke ibu, jika kita udah merasa gak bisa memegang hati anak kita bu, Allah yang punya hak membolak-balikan hati anak kita. Maka guru saya menasihat saya, sholatlah di sepertiga malam ketika kita merasa tidak mampu untuk menggapai hati anak kita. Dan setelah itu kita tetap berikhtiar dunianya, ya, ngobrol jadi orang tua yang welcome dengan anak. Tapi kita lihat bagaimana Allah merubah anak kita. Insya Allah itu bisa. Bismillah ya Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Anak kita berkembang, anak kita akan tumbuh, tapi yang pasti pola asuh mana yang dipilih silakan. Tidak ada orang tua sempurna, karena nggak pernah ada manusia sempurna. Tapi ada orang tua terbaik buat anak-anaknya. Dan pastikan kita menjadi orang terbaik bagi anak-anak kita, karena nah ini dia adalah legacy kita. Pada saat nanti kita udah nggak ada di dunia, harapannya anak-anak kita ingat untuk mendoakan kita sesukses apapun mereka di dunia, dan itulah kemenangan kita sebagai orang tua. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saling mendoakan Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.